Halo, selamat malam Mirsa TV One dan saya juga mengucapkan selamat tahun baru 2025 untuk Anda. Walaupun tadi kita melihat tayangan di awal ada peristiwa yang cukup menyedihkan dengan insiden kecelakaan pesawat di sejumlah negara. Tapi kita berharap sama-sama tahun ini menjadi tahun yang mengawali semua hal-hal baik untuk Anda dan keluarga. Malam ini One on One hadir bersama saya Dwi Anggia. Dan selama 1 jam ke depan, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan narasumber yang tentunya menarik untuk disimak dan juga informasi yang juga penting kita dengarkan. Seperti malam hari ini, tamu saya seorang mantan pilot yang saat ini juga aktif menjadi influencer dan juga kreator di TikTok. Belakangan memang sedang ramai videonya ditonton hingga jutaan yang menjelaskan terkait kecelakaan pesawat Jeju Airlines. Seperti yang kita ketahui di penghujung tahun 2024 kemarin ada 6 insiden kecelakaan pesawat yang merenggut banyak korban jiwa. Malam ini kita akan membahasnya dari perspektif atau kacamata seorang pilot senior. Langsung saya ajak bergabung, Kapten Hanafi Herlim. Selamat malam, Cap. Selamat Apa kabar? malam, Mbak Anggi. Sehat, Cap? Alhamdulillah. Silakan sehat. duduk, Cap. Ini sebenarnya kita agak berduka mengawali tahun baru yang ditutup kemarin 2024 dengan insiden kecelakaan pesawat ya, Cap ya. Ya. Dan kita juga tahu ada 6 tragedi yang menutup tahun 2024. Ada banyak spekulasi yang menjadi dugaan penyebab apa sih kecelakaan, tapi itu kan mungkin dari pihak otoriti yang bisa menjelaskan detail ya, Cap ya. Malam ini kita akan melihat perspektif yang beda dari kacamata Anda, seorang pilot senior yang sudah 40 tahun lebih, 42 tahun ya, Cap? 42. Melanglang buana bersama burung besi. Keliling dunia itu, Cap ya? Oke. Iya. Nah, Cap, mungkin bisa menjelaskan yang sedang ramai juga. Saya menyaksikan juga konten Anda di TikTok terkait dengan kecelakaan Jeju Airlines pada Desember akhir kemarin. Kalau disebutkan di beberapa media internasional itu yang menjadi penyebabnya adalah bird strike, katanya serangan dari burung. Kalau Anda melihatnya hal ini apa kira-kira faktor penyebab tanpa kita berspekulasi yang liar ya, Cap ya, dari kacamata Anda? Baik, terima kasih atas undangan kehormatan yang diberikan kepada saya. Sebelum kita mulai, saya mau mengucapkan bela sungkawa yang setinggi-tingginya kepada keluarga korban karena mereka berharap bisa bertahun baru di negerinya. Ternyata malah tragedi yang mereka hadapi. Jadi perspektif dari kami, dari para pilot, sebelumnya banyak orang yang mengira bahwa burunglah penyebab terjadinya gagal mendarat atau gagalnya keluar roda. Sebenarnya memang awalnya diakibatkan karena burung tadi. Tapi bukan semata-mata burung itu menjadi penyebab kegagalan sebuah pendaratan, terutama pada saat si roda pendaratnya itu sendiri. Bukannya gagal keluar karena burung, bukan. Burung itu menyebabkan mesin menjadi mati. Karena burung itu tersedot di dalam penampang mesin. Itu mesin yang kita bicarakan, mesin yang ada di kiri kanan sayap itu? Betul sekali. Dan pernah kita lihat juga di video, ada seseorang, orang itu kan besar dan berat ya, 70 kg ada. Itu kesedot masuk ke dalam mesin dan innalillahi, kita tahu lah artinya apa. Kesedot ke dalam, apalagi hanya seekor burung. Tapi yang burung kecil, itu ringan bisa langsung sedot, tapi itu efeknya merusak. Iya, tapi burung itu bukannya kecil. Kira-kira burung itu bisa jadi sebesar burung dara. Di beberapa kota bahkan ada burung belibis. Kita tahu burung belibis itu kan tinggi, setinggi ini. Kira-kira sekitar 30 cm atau 40 cm burungnya. Dan besar itu burung. Dan potensi sekali bisa masuk ke dalam engine. Bahkan waktu saya di Paris, burung dara segitu banyaknya ada di waiting room. Bayangkan waiting room sebegini luasnya penuh dengan burung dara. Tapi tentu ini kan menjadi ancaman ya, Cap ya. Kalau setiap penerbangan di daerah atau wilayah. Itu kita katakan adalah threats. Threats, iya. Di setiap wilayah yang memiliki habitat burung yang cukup banyak. Tapi kalau bicara itu di Indonesia tidak ada. Atau kita juga punya wilayah yang penuh dengan ancaman burung? Ada di Indonesia? Ada. Di beberapa kota, di beberapa airport tetap ada. Tapi tidak sebanyak yang kita bayangkan yang dapat merusak mesin, masuk ke dalam mesin. Mungkin di beberapa kota di Indonesia ada, tapi sudah diantisipasi oleh pihak bandara. Contohnya
dengan mengeluarkan suara sirine yang besar, yang memekakkan telinga barangkali, dan membuat burung menjadi takut. Akhirnya burung terbang. Mengusir burung ya akhirnya. Mengusir burung. Dan sebenarnya ada lagi satu tips dari saya atau dari kami, sebisa mungkin di setiap bandara itu tidak ada pohon-pohon yang menghasilkan buah. Kenapa? Bisa mengundang ya burung. Betul sekali. Apabila pohon itu berbuah, mengundang burung untuk datang. Selain dia bersarang di situ, dan juga bisa makan buah-buahan di situ juga. Ini potensi sekali. Dan bukan cuma itu saja. Threads yang berikutnya, setiap kali Lebaran atau sebelum atau sesudah Lebaran, di salah satu kota di Pulau Jawa ini, mereka menaikkan balon udara yang segitu besarnya, dan banyak, bukan cuma satu balon. Tapi padahal untuk itu sudah ada kayak larangan kan ya, Cap ya, sebenarnya di daerah sekitar wilayah bandara harusnya ada larangan untuk itu. Tapi ini bukan sekitar bandara, di luar kota, di sebuah desa, di sebuah kota, mereka mempunyai tradisi untuk melepas balon Itu sering udara. kali mengganggu penerbangan? Bukan mengganggu, mengerikan, menakutkan. Anda pernah melintas di wilayah itu? Oh, pernah sekali. Cuma kita nggak bisa lihat karena balon itu kan terlihat dari jauh kecil. Sesungguhnya balon itu besar sekali. Tapi pada saat setelah dekat baru kita tahu, oh ternyata balon. Coba bayangkan apabila balon itu berada di hadapan di mata kita, nggak mungkin kita secepat itu bisa menghindar. Dan itu sangat bahaya sekali. Bahayanya sama dengan bird strike tadi, bisa masuk ke mesin pesawat? Sangat mungkin. Oke. Nah kembali Captain yang peristiwa di Jeju. Kalau kita lihat, ini ada banyak spekulasi ya kalau kita membaca di media. Bahwa rodanya tidak berhasil keluar ketika akan mendarat. Kemudian ada manuver yang dilakukan oleh pilot yang secara mendadak. Yang tadinya harus landing, tiba-tiba memutar balik. Apa yang menjadi penyebab untuk seorang pilot memutuskan untuk go around itu, Cap? Sampai detik ini, kami pun bertanya-tanya, kenapa sang pilot melakukan go round? Padahal kami sudah diajarkan, apabila pada saat kita ancang-ancang atau approach, sudah siap untuk mendarat, semua final configuration-nya itu sudah established, sudah kita lakukan, dan sudah siap untuk mendarat. Apabila terjadi sesuatu, let's say terjadi sesuatu, engine-nya mati satu, engine-nya terbakar satu, lalu terjadi bird strike seperti itu, atau apapun juga yang mengganggu keselamatan penerbangan, itu seharusnya kita sebagai pilot ignore semuanya, diabaikan semuanya. Apa yang harus dilakukan, Cap? Tetap mendarat. Walaupun nggak keluar rodanya. Oh, bukan. Ini beda dengan kasus itu tadi. Ini saya ceritakan kasus pengalaman normally. Normalnya, apabila di final approach atau di ancang-ancang kita mau mendarat, terjadi sesuatu kelainan seperti yang saya katakan tadi, itu pilot seharusnya mengignore semuanya, mengabaikan semuanya, dan kita tetap mendarat. Walaupun dengan satu mesin sekalipun. Atau bisa jadi kalau seandainya dua-duanya mati mesinnya, tapi sudah di depan mata landasan, sebagaimana caranya kita usahakan supaya bisa mendarat, asal jangan sampai stall pesawatnya. Tapi ini kenapa dia melakukan execute untuk go round, ini yang masih menjadi tanda tanya buat kami semuanya. Selama 42 tahun Anda terbang, Captain, pernah nggak di posisi yang akhirnya memutuskan harus tadinya landing, akhirnya go round? Oh, pernah. Pernah. Apa yang membuat Anda memutuskan harus go round ketika itu? Karena itu semuanya sudah di planning. Kalau kasus yang kemarin itu tidak di planning. Kalau yang kita maksudkan penerbangan dari sudah mau mendarat lalu bisa go round, atau namanya kita circle to land. Circle to land itu harusnya kita mendarat pakai runway ini, lalu kita belok ke kiri atau belok ke kanan, tergantung siapa yang bawa pilotnya. Dan pada saat itu konfigurasi semuanya sudah settle atau established di sebelumnya. Jangan dirubah-rubah. Dirubah artinya landing gear-nya di-up-kan, atau mungkin sirip sayapnya itu direndahkan. Ada istilahnya flap apa? Nah itu flap, namanya sirip ya. Siripnya itu direndahkan. Jangan dirubah. Biarkan saja posisi seperti itu, supaya apa? Supaya pilot itu hanya fly the aircraft. Normally semua pilot udah mengetahui itu ya, Captain? Oh, sudah mengetahui semuanya itu. Itu namanya circle to land. Kenapa kita lakukan circle to land itu? Karena mendarat dari arah sana tidak ada prosedur. Jadi kita ambil prosedurnya, ambil dari arah sini, semua sudah established, lalu kita belok ke kiri. Kalau yang terbangnya itu co-pilot,
dia akan belok ke kiri. Kenapa? Supaya sang co-pilot yang duduk di sebelah kanan bisa melihat runway. Kalau yang terbangnya kaptennya sebelah kiri, dia harus belok ke kanan. Supaya pada saat dia sejajar dengan runway, dia bisa ngelihat runway di sebelah kiri. Seperti itu. Nah, yang kami khawatirkan atau yang kami bingung, pada saat itu yang terbang siapa? Karena kalau maksudnya yang terbang siapa? Penumpangnya, pilotnya, atau co-pilotnya atau kaptennya? Okay. Oh, yang menerbangkan pesawat itu Betul ketika sekali. peristiwa terjadi. Betul sekali. Kalau seandainya pesawat itu beloknya ke kiri, pasti yang menerbangkan adalah co-pilotnya. Yang ada di posisi di Iya, karena posisi runway-nya itu kelihatan di sebelah kanan. Pada saat perbatasan dengan runway, kita sebut a beam, itu kita menggunakan timing, pakai waktu, beberapa detik. Seperti kayak di Korea, ada satu kota namanya Busan. Di Busan itu, pada saat a beam, itu harus di timing pakai detik. 17 detik timingnya. Apabila lebih dari 17 detik, maka kita akan menabrak gunung. Ada gunung di situ. Jadi saya bisa simpulkan ini benar-benar menjadi seorang pilot itu tanggung jawabnya besar dan harus punctual, harus bisa menghitung second by second ya. Oh iya, hitungannya detik, betul. Sama seperti kita bersiaran nih, hitungannya harus detik per detik. Harus menit per menit karena durasi sangat-sangat terbatas dihitung begitu ya. Kita akan lanjutkan perbincangan ini, Cap. Kita harus jeda. Ini berkaitan dengan durasi. Kami harus jeda dulu. One on one akan kita lanjutkan usai jeda sesaat lagi.